Saya mau tanya dalam Ayub 1 ayat 6. Bagaimana penulis mengetahui anak-anak Allah menghadap Tuhan? Mohon penjelasannya. Ayub pasal 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini malaikat. Ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Jadi malaikat menghadap Tuhan. Di antara mereka datanglah juga iblis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana penulis mengetahui anak-anak Allah menghadap Tuhan? Begini, Alkitab adalah firman Allah. Nah, pada waktu Alkitab adalah firman Allah, kita mengenal apa yang disebut sebagai inspirasi. Inspirasi itu adalah Allah menggunakan para penulis kitab suci untuk merekam wahyunya dan mencatatnya dalam Alkitab. Tapi inspirasi itu ada yang sifatnya adikodrati, ada yang kodrati, ada yang alamiah, ada yang supra alamiah. Yang alamiah itu misalnya Lukas. Ya, di Lukas pasal 1 itu kan Lukas mengadakan penyelidikan. Dia mencari para saksi mata. Ya. Kalau saya baca dalam Lukas pasal 1 ayat 1 ya sampai 4 itu ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukan yang teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan padamu sungguh benar. Jadi rupanya, Lukas pada waktu menulis Injilnya, dia berusaha, mungkin wawancara dengan para saksi mata. Dia mempergunakan sumber-sumber yang sudah tertulis sebelumnya. Misalnya Injil Matius dan Markus, yang memang sudah ada lebih dulu dari Lukas. Dia mengadakan penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa dengan seksama. Lalu menulis. Ini namanya kodrati, karena mengadakan penelitian. Tapi ada hal-hal yang sifatnya itu baru bisa tertulis kalau ada mujizat supranatural, di mana Tuhan yang memberikan wahyu secara langsung. Misalnya, peristiwa di Taman Eden, atau di kitab Kejadian secara umum. Di Taman Eden, Adam dan Hawa makan buah dan berbuat dosa. Siapa yang menulis kitab Kejadian? Musa. Kapan Musa menjadi saksi mata? Musa juga tidak ada di Taman Eden. Musa itu baru lahir di kitab Keluaran. Jaraknya sangat jauh. Lalu bagaimana Musa bisa tahu detail kisah di dalam Taman Eden? Ya sudah pasti ada wahyu yang sifatnya supranatural dari Allah kepada Musa, sehingga dia mencatat peristiwa-peristiwa yang sebelum dia. Tapi dia bisa menulisnya dengan benar dan tepat sesuai dengan kenyataan wahyu Allah. Nah, maka hal yang sama juga terjadi pada waktu Ayub pasal 1 itu. Dikatakan malaikat-malaikat menghadap Allah. Di antara mereka ada juga iblis. Siapa saksi mata? Nggak ada. Lalu dari mana penulis kitab Ayub tahu cerita itu? Ya sudah pasti wahyu dari Allah. Sifatnya supranatural. Dan diberitahu hal itu, ya sudah, maka dicatatlah di dalam kitab suci. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena kalau ada Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang mewahyukan diri, maka dia bisa membuka hal-hal itu kepada para penulis kitab suci. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal
dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.